warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan nama Sundari Irnasari, Penny Astriani, dan Amri Rosadi akan membahas tentang studi sejarah pendidikan Islam. Sebelum kita memasuki ke materi, terlebih dahulu kita lihat peta konsepnya ya. Yang pertama, A. Pengertian sejarah pendidikan Islam. B. Objek sejarah pendidikan Islam. Yang C. Metode sejarah pendidikan Islam. Yang D. Periodisasi sejarah pendidikan Islam. Yang E. Kegunaan sejarah pendidikan Islam. Yang F. Sejarah pendidikan Islam. Memasuki materi yang pertama, yakni yang A. Pengertian sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam terdiri dari 3 kata, yaitu sejarah, pendidikan, dan Islam. Kata sejarah dalam bahasa Arab disebut tarikh. Dalam bahasa berarti ketentuan masa. Sedangkan dalam arti istilah berarti keterangan yang terjadi pada masa lampau. Dalam bahasa Inggris sejarah disebut history, yang berarti pengalaman masa lampau umat Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Poer Wadarminta mengemukakan bahwa sejarah itu mengandung 3 pengertian, yaitu yang pertama, kesusastraan lama, asal-usul, dan silsilah. Yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, ilmu pengetahuan, cerita pelajaran tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dari segi bahasa, pendidikan berasal dari kata education, yang berarti pengembangan, pengajaran, perintah pembinaan, dan menumbuhkan. Dalam bahasa Arab, kata pendidikan merupakan terjemahan dari kata al-tarbiyah, yang berarti proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang terdapat pada diri seseorang, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Jadi, kesimpulannya, sejarah pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan yang pernah terjadi dan dilakukan oleh umat Islam dengan berpedoman pada ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, serta sumber-sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah tersebut. B. Objek sejarah pendidikan Islam. Objek sejarah pendidikan Islam mencakup fakta-fakta yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik informal maupun formal. Dengan demikian, dapat diperoleh sejarah serba objek. Pendidikan tidak akan ada artinya apabila manusia tidak ada di dalamnya. Hal ini disebabkan karena manusia merupakan objek dan subjek pendidikan. Artinya, manusia tidak akan berkembang dan mengembangkan budayanya secara sempurna apabila tidak ada pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa ada 3 faktor yang menentukan objek studi sejarah, yaitu manusia, waktu, dan tempat. C. Metode sejarah pendidikan Islam. Memahami sejarah adalah hal yang cukup rumit. Setidaknya ada 2 fase untuk sampai pada hal tersebut. Fase pertama yaitu fase pengalihan sejarah. Fase kedua yaitu fase penulisan sejarah. Di fase pengalihan sejarah dibagi menjadi 3 metode, yaitu 1. Metode lisan, 2. Metode observasi, 3. Metode dokumenter. Fase penulisan yaitu untuk memahami sejarah pendidikan Islam diperlukan suatu pendekatan atau metode yang bisa ditempuh. 1. Metode deskriptif, 2. Metode komparatif, 3. Metode analisis sintesis. D. Periodisasi sejarah pendidikan Islam.
Menurut Harun Nasution, sejarah pendidikan Islam itu terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Kemudian dirinci lagi menjadi 5 masa, yaitu yang pertama masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, yaitu dari tahun 571 sampai 632. Yang kedua yaitu periode pertumbuhan pendidikan Islam yang berlangsung sejak Nabi Muhammad wafat sampai akhir Bani Umayyah yang diwarnai dengan berkembangnya ilmu-ilmu haliyah, yaitu dari tahun 632 sampai 661. Yang ketiga, masa kekuasaan Umayyah di Damsyik, yaitu dari tahun 661 sampai dengan 750. Yang keempat, masa kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, yaitu dari tahun 750 sampai dengan 1250. Dan yang kelima, itu masa pembaharuan pendidikan Islam. A. Pendidikan Islam dalam periode klasik, dari tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Yang pertama itu pendidikan Islam di masa Nabi Muhammad SAW dari tahun 571 sampai dengan 632 Masehi. Yang kedua itu pendidikan Islam di masa Khulafaur Rasyidin, yaitu dari tahun 632 sampai dengan 661 Masehi. Dan yang ketiga yaitu pendidikan Islam di masa Muawiyah, Abbasiyah, dan kekhalifahan selanjutnya. Yang B. Pendidikan Islam dalam periode pertengahan, yaitu dari 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Islam pada periode pertengahan dapat menjadi dua, yaitu yang pertama zaman kemunduran dan zaman 3 kerajaan besar. Dan yang C. periode modern 1800 sampai dengan sekarang. E. Kegunaan sejarah pendidikan Islam. Kegunaan sejarah pendidikan Islam meliputi dua aspek, yaitu kegunaan yang bersifat umum. Sebagai faktor keteladanan, hal ini sejalan dengan makna yang tersurat dan tersirat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kegunaan yang bersifat khusus atau akademis untuk memberikan perbendaharaan perkembangan ilmu pengetahuan teori dan praktek, juga untuk menumbuhkan perspektif baru dalam rangka mencari relevansi pendidikan Islam terhadap segala bentuk perubahan dan perkembangan ilmu teknologi. Dengan mempelajari dan memahami sejarah pendidikan Islam, maka kita dapat 1. Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam sejak zaman lahirnya Nabi SAW sampai sekarang ini. Yang kedua, mengambil manfaat dari proses pendidikan Islam guna memecahkan problematika pendidikan Islam masa kini. Yang ketiga, memiliki sikap yang positif terhadap perubahan-perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan Islam. F. Sejarah pendidikan Islam. Pendidikan Islam dimulai pada masa kerajaan Islam, Kerajaan Samudra Pasai, yaitu pada masa Al-Malik Saleh 1297 sampai 1326 Masehi, yang menjadi peletak dasar dari pendidikan dasar Islam yang ditiru pada abad berikutnya. Materi pendidikan dan pengajaran agama yaitu 1. Fikih mazhab Syafi'i, 2. Majelis Taklim dan Khalqah, 3. Tokoh agama dan mencakup pemerintah, 4. Biaya pendidikan agama bersumber dari negara. A. Masa Orde Lama. Pendidikan agama dimulai dari sekolah rakyat sejak mulai kelas 4 kecuali daerah-daerah yang kental dengan Islam di Sumatera. Sekolah lanjutan pertama hanya mempunyai 2 jam untuk mata pelajaran agama. Guru agama langsung diangkat oleh Departemen Agama pada 1952. Pondok Gontor, Ponorogo diminta oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur dan mengutamakan kurikulum. B. Masa Orde Baru. Kebijakan pendidikan Islam dimulai masa GBHN yang menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di setiap sekolah negeri di setiap jenjang pendidikan. Dan kemudian ditetapkan pula pola umum Pelita 4, bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bermunculan sekolah dan organisasi-organisasi sekolah
dan sekolah yang beraliran politik, misalnya teman siswa dan sekolah beraliran Islam, setiap Muhammadiyah dan Madalatul Ulama. Berdirinya juga organisasi-organisasi keagamaan yang menjadi penggerak dari pendidikan tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.